another video of a day in my life. Jadi guys, hari ini saya ada mau bikin video dan ini saya ada siapkan baju. Terus saya ada mau pergi mandi dulu. Saya sudah selesai mandi. Ini saya ada mau pakai baju, saya mau bersiap. Ini saya di jalan nih. Saya jemput saya teman dulu untuk dia bantu saya rekam. Tondo su jalan terus saya ada pergi ambil uang dulu karena ini pakai uang juga. Ini Tondo su sampai di ini. Tondo sampai di lokasi yang tempat dimana tong untuk ambil video untuk rekam. Terus tong ada apa nih, tong ada prepare siap-siap untuk saya Firman ada kerja-kerja sedikit, jadi ini tong siap untuk ambil sapu rekaman. Jadi kamu nonton sudah, kalau jelek jangan marah. Okay guys, today I'm going to expand my segment about English language teaching research methodology. Check this out. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisinya, tentang penelitian kualitatif. Oke, penelitian kualitatif itu merupakan metode penelitian yang lebih difokuskan pada pemahaman fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap daripada merinci menjadi variabel yang saling terkait. Penelitian kualitatif ini bertujuan memperoleh pemahaman makna, mengembangkan teori, dan mengembangkan realita yang kompleks. Oke, kita lanjut ke definisi yang selanjutnya. Definisi penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih banyak menggunakan analisis. Jadi penelitian kuantitatif ini lebih banyak di lapangan dilakukannya, langsung melihat fakta-faktanya secara langsung. Oke guys, kita sekarang lanjut ke soal nomor 2, yaitu definisi penelitian gabungan. Penelitian gabungan atau multimetodologi adalah metode penelitian kombinasi antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Tujuan dari penelitian gabungan tersebut adalah, tujuan dari penelitian gabungan ini adalah untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Makanya antara metode kualitatif dan kuantitatif digabungkan agar mendapat suatu tujuan yang lebih sempurna. Ya, kita lanjut ke soal yang nomor 3 guys, tentang bagaimana proses dasar penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ya guys, di sini yang pertama adalah proses dasar penelitian kualitatif, yaitu identifikasi permasalahan. Terus yang kedua, studi literatur. Yang ketiga, pengembangan kerangka konsep. Yang keempat, identifikasi dan definisi variabel, hipotesis, dan pertanyaan penelitian. Yang kelima, pengembangan desain penelitian. Yang keenam, teknik sampling. Yang ketujuh, pengumpulan dan kuantifikasi data. Yang kedelapan adalah analisis. Jadi proses dasar penelitian kualitatif itu ada 8 guys. Kita lanjut yang proses dasar penelitian kuantitatif. Proses dasar penelitian kuantitatif ini ada 4 guys. Ada 3. Ada tiga guys. Yang pertama tahap deskripsi atau tahap orientasi, yang dimana pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Jadi penelitian yang pertama ini langsung pada objek tertentu atau objek yang sedang dituju, yang diteliti. Yang kedua, tahap reduksi, yaitu pada tahap ini penelitian mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama. Jadi setelah melakukan penelitian pada objek yang pertama, maka peneliti melakukan tahap yang kedua, yaitu tahap reduksi. Yang ketiga adalah tahap seleksi. Oke guys, kita lanjut ke soal yang nomor 4, yaitu jelaskan model penelitian kolerasi, eksperimental, dan komparatif. Oke, penelitian kolerasi atau kolerasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkah hubungan antara dua variabel.
atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak dapat memanipulasi variabel, yaitu menurut Frenkel dan Whelan. Oke, selanjutnya penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan saintifik dengan menggunakan set variabel. Set pertama bertindak sebagai konstanta yang Anda gunakan untuk mengukur perbedaan dari set kedua. Metode penelitian kuantitatif ini misalnya bersifat eksperimental. Jadi dia bersifat eksperimen, melakukan eksperimen terhadap penelitian tersebut. Oke, yang ketiga, penelitian kausal komparatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menarik kesimpulan tentang ada atau tidaknya hubungan sebab akibat di antara variabel yang diteliti. Maksud dari penelitian kausal komparatif ini adalah membuat suatu kesimpulan dari apa yang sedang meneliti gitu guys. Dia membuat kesimpulan yang sedang dia teliti. Oke guys, kita lanjut yang ke soal nomor 5. Jelaskan model penelitian etnografi, grounded teori, tindakan, dan penelitian pengembangan. Oke, kita lanjut. Penelitian etnografi adalah suatu bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan tertutup dari fenomena sosiokultural. Biasanya, para peneliti etnografi memfokuskan penelitiannya pada suatu masyarakat. Etnografi adalah suatu metode penelitian ilmu sosial. Jadi dia meneliti langsung dari tempat masyarakat itu tinggal, berhubungan dengan sosial. Yang selanjutnya, grounded theory merupakan metode riset kualitatif yang menggunakan suatu set prosedur yang sistematik untuk mengembangkan suatu teori secara induktif tentang suatu fenomena. Oke, selanjutnya grounded theory merupakan metode riset kualitatif yang menggunakan suatu set prosedur yang sintetik untuk mengembangkan suatu teori secara induktif tentang suatu fenomena, guys. Metode ini dimulai dari suatu pernyataan yang masih kabur dan akhirnya menghasilkan teori yang dikumpulkan dari berbagai data. Jadi metode ini masih samar-samar lah, masih memerlukan data untuk mencapai tujuan dari metode tersebut. Oke, yang ketiga adalah metode penelitian tindakan, adalah metode penelitian yang digunakan untuk menguji, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan tindakan baru, sehingga tindakan tersebut kalau diterapkan dalam pekerjaan, maka proses pelaksanaan kerjanya akan lebih mudah, lebih cepat, dan hasilnya lebih banyak yang berkualitas. Jadi metode ini sangat mudah dipahami karena ini ada di dalam keseharian kita, guys. Seperti kita mau melakukan sesuatu, kita perlu namanya contoh dulu. Kita perlu belajar untuk melakukan sesuatu lebih sempurna, guys. Oke, yang terakhir, metode penelitian pengembangan adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk itu. Penelitian ini menjadi yang paling umum digunakan dengan melibatkan situasi di mana produk akan dikembangkan. Kemudian ada analisis sebagai penutup produk akhir dievaluasi. Jadi penelitian ini banyak digunakan pada pabrik-pabrik tertentu untuk mengembangkan suatu produknya dan mengevaluasi kembali apa kesalahan dari produk yang telah dia perbuat, guys. Jadi jadi itu adalah penjelasan saya tentang mata kuliah English Teaching Research Methodology. Jadi
dalam proses pembelajaran ini, guys, di mata kuliah ini saya diberi materi tentang apa itu penelitian kualitatif, kuantitatif, dan berbagai banyak jenis penelitian, guys. So itu saja penjelasan saya. Kalau ada salah kata atau salah materi, mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar, guys. Oke, guys, see you and